Transformasi gila berimbas banjir pujian di Red Sparks, Vanja Bukilic tetap merendah. Megawati disebut saat media Korea ungkit jasa Lee So-young sebagai mantan kapten Red Sparks. Megawati masih kebanggaan Red Sparks, Ko Hye-jin merendah di adang tim legendaris yang kalahan. Tak banyak orang tahu, kesamaan Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic, keharmonisan di Red Sparks, sinergi hebat di lapangan. Simak 4 berita Megawati Hangestri hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Megawati Hangestri setiap harinya. Vanja Bukilic merendah saat terus-terusan dipuji berkat pengorbanannya mengubah posisi dari opposite menjadi outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kerja keras Bukilic sejak menjadi keluarga Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea musim ini benar-benar berimbas besar. Duetnya dengan Megawati Hangestri sukses menjadi kunci utama serangan Red Sparks yang bombardir. Mereka berdua kompak meramaikan 4 besar daftar top skor Liga Voli Korea, menunjukkan betapa signifikannya serangan mereka dalam membantu skuad berjuluk Red Force. Termasuk ketika peran Bukilic dan Mega yang krusial saat membawa tim asuhan Ko Hye-jin itu bangkit hingga mengganas di putaran 3. Red Sparks tak terkalahkan sepanjang putaran 3 dan telah mengemas 8 kemenangan beruntun. Selain Mega yang sukses jadi MVP putaran 3, peran Bukilic yang juga tak kalah penting jadi sorotan. Apalagi karena dia sejatinya merupakan pemain berposisi opposite hitter. Posisi tumpang tindih dengan Mega tentu tak bisa dihindari selain dengan mengubahnya sebagai outside hitter. Padahal jelas, pevoli asal Serbia itu tidak punya pengalaman sebagai outside hitter. Apalagi tugasnya juga akan jadi penerima, receiver. Namun ternyata, ada beberapa pertimbangan yang membuat Ko Hye-jin akhirnya lebih memilih Bukilic yang diubah posisinya. Yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan ofensif dia dari sisi outside hitter. Sebagai pelatih, Ko Hye-jin tampak melihat potensi besar Bukilic jika diarahkan di posisi tersebut. Selain itu, pemain berpostur 198 cm itu ternyata juga sudah melakukan latihan dasar receive cukup lama sejak berusia 17 tahun. Dalam persiapannya ke Liga Voli Korea musim ini, Bukilic juga giat berlatih untuk posisi tersebut. Siapa sangka, kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil. Pilihan Ko Hye-jin pun tak salah. Bukilic justru menggila sebagai outside hitter. Dia berhasil mengumpulkan 397 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%. Yang paling mengejutkan, efisiensi penerimaannya juga cukup bersaing dengan para outside hitter lainnya. Dia berhasil mencapai 34,48%. Rekan-rekan setim Red Sparks hingga Ko Hye-jin pun sangat mengapresiasi kerja keras Bukilic. Mereka melempar pujian atas dedikasi sang pemain yang totalitas. Saya pikir dia jenius. Dia sangat bagus, kata Pyo Sung-ju dikutip Bola Sport dari Mi Daily. Sudah lama sejak saya berpengalaman dengan receive. Ketika saya melihat dia melakukannya, saya berpikir, dia juga bisa melakukan itu, ujar Pyo. Sementara itu, pelatih Ko Hye-jin juga memuji kualitas receive Bukilic. Penerimaan Bukilic sempurna. Dia dengan nyaman menerima bola yang datang ke arahnya. Tandasnya. Bukilic sendiri yang mendengar banyak rekan dan pelatih memuji perannya melakukan tugas di posisi baru, lebih memilih membumi. Dia juga memastikan bahwa semuanya ingin dia lakukan senatural mungkin tanpa harus overreact. Saya mencoba untuk tidak membuatnya terlalu sempurna, kata Bukilic. Karena jika terlalu berlebihan, itu malah bisa menjadi bumerang. Megawati disebut saat media Korea ungkit jasa Lee So-young sebagai mantan kapten Red Sparks. Megawati disebut saat media Korea ungkit jasa Lee So-young sebagai mantan kapten Red Sparks. Kiprah Lee So-young saat masih menjadi kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali diungkit salah satu media. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi awal yang baru bagi seorang Lee So-young yang rela melepaskan jabatan sebagai kapten Red Sparks. Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks dan bergabung dengan Hwaseong IBK Altos. Keputusan tersebut menjadi keputusan yang tidak mudah, karena Lee datang ke tim itu dengan kondisi yang kurang prima. Riwayat cedera yang dia dapat ketika masih membela Red Sparks, membuatnya belum bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan.
Tak ayal, tidak sedikit pihak yang menantikan kebangkitan Lee pada paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk membawa IBK Altos melejit. Saat ini, IBK Altos masih kalah saing dari Red Sparks dalam perebutan zona playoff dengan berada di peringkat keempat klasemen. Red Sparks sendiri sedang berada dalam tren apik hingga menuntaskan paruh pertama dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Mereka menjadi tim yang paling ditakuti dengan senjata andalan yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Melihat mantan tim sedang berkibar saat dirinya sendiri kesulitan, tentu bukanlah hal yang mudah untuk Lee. Salah satu media Korea Selatan Ohmi News dalam tulisannya kembali mengingatkan para penggemar betapa mengerikannya Lee saat berada di Red Sparks. Dia menjadi pilar penting saat mengantarkan tim besutan Ko Hye-jin itu melaju ke playoff usai menanti selama 7 musim. Tak hanya itu saja, Lee juga menghadirkan trio maut bagi Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana pada musim lalu. Trio ini muncul dan semakin disegani lawan mulai putaran keempat di mana kondisi Lee sudah mencapai titik prima setelah sempat absen di awal musim. Soyang berperan aktif sebagai salah satu poros dari formasi segitiga Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana sejak putaran keempat, tulis Ohmi News. Faktanya, setelah Lee Soyang bergabung dengan sungguh-sungguh, Red Sparks mulai meningkat dengan cepat. Dan dari 18 Januari hingga 7 Maret tahun lalu, mereka memenangkan 10 dari 11 pertandingan. Catatan itu memastikan kelolosan mereka ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Lee Soyang aktif dalam menyerang dan bertahan, mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 37,95%. Dia juga membukukan efisiensi receive sebesar 43,8% sepanjang fase reguler musim lalu. Pada akhirnya, Lee tidak bisa menyertai perjuangan Megawati dan kawan-kawan pada fase playoff karena menderita cedera lagi. Meski harus berakhir pahit, Lee dianggap berjasa karena dia menjadi sosok utama dalam keberhasilan Red Sparks menggapai playoff. Namun, Lee Soyang, yang memimpin kebangkitan Red Sparks mengalami cedera parah di ligamen pergelangan kaki pada pertandingan GS Chalters, tulis Ohmi News. Pada hari itu Red Sparks dipastikan lolos ke playoff, dan Lee harus absen untuk musim ini. Lee Soyang adalah kontributor terbesar dalam mengakhiri masa kelam Red Sparks yang panjang. Namun dia hanya dapat menyaksikan babak playoff dari bangku penonton. Pada akhirnya, Red Sparks yang tanpa Lee kalah dari Incheon Hongkuk Live Pink Speeders dengan 1 kemenangan. Megawati masih kebanggaan Red Sparks, Ko Hye-jin merendah di adang tim legendaris yang kalahan. Kemenangan beruntun. Dengan catatan tersebut, tim berjuluk Red Force itu mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang sempat didapat pada 2008 hingga 2009. Garangnya penampilan Red Sparks setidaknya pada akhir tahun kemarin tidak lepas dari peran dua legiun asing, Megawati dan Vanja Bukilic. Kolaborasi keduanya kini menjadi yang paling mematikan di pentas Liga Voli Korea musim ini, dengan berada di 5 besar top skor sementara. Megawati masih menjadi tulang punggung pendulang poin utama bagi tim besutan Ko Hye-jin tersebut. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah mengemas total 404 poin untuk berada di peringkat ketiga top skor sementara musim ini. Lini serang Red Sparks semakin berbahaya setelah Bukilic menempel ketat Megawati dengan berada di peringkat keempat. Pevoli asal Serbia itu telah menghadirkan warna baru dalam racikan taktik Ko Hye-jin dengan mengemas 397 angka. Tak ayal, salah satu media Korea Selatan, News 1 KR menyebut baik Megawati dan Bukilic menjadi pemain yang patut dibanggakan Red Sparks. Peran mereka sangat optimal setelah mendapatkan daya dukung yang mumpuni dari para pemain lokal yang memiliki pengalaman segudang. Nama-nama seperti Yeong Hye-seon selaku kapten dan setter, serta duo middle blocker Jung Ho-yang dan Park Eun-jin kian memudahkan tugas mereka. Selain itu, masih ada Pyo Sung-ju yang bisa membantu Megawati dan Bukilic dalam menggedor pertahanan lawan dari pos outside hitter. Petualangan Red Sparks pada paruh kedua musim ini akan dimulai dengan menghadapi GS Chalters Seoul Kicks. Berbeda nasib dengan Red Sparks, tim legendaris yang pernah merajai Liga Voli Korea selama 9 musim beruntun itu sedang dalam periode sulit. Bagaimana tidak? Tim yang ditangani oleh Lee Yang-tae tersebut terbenam sebagai juru kunci klasemen di ranking ke-7 dengan 14 kekalahan beruntun. Melihat fakta bahwa calon lawan di laga pertama paruh kedua sedang berada dalam kondisi yang sulit, Ko tetap menunjukkan sikap rendah hati. Pria berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak terobsesi untuk sekadar mengejar rekor kemenangan beruntun saja.
Ko tetap menegaskan anak asuhnya harus terus bekerja keras, agar bisa tampil lebih baik lagi di paruh kedua kompetisi. Kami tidak akan terobsesi dengan rekor kemenangan beruntun, ucap Ko, dilansir bolasport.com dari naver.com. Kami menyelesaikan paruh pertama musim dengan suasana hati yang baik, dan memulihkan tenaga dengan beristirahat. Kami akan bangkit lagi dan tampil lebih baik pada paruh kedua, tuturnya menambahkan. Pertandingan antara Red Sparks dan GS Chalters akan bergulir pada hari Jumat, 10 Januari 2025, mendatang. Tak banyak orang tahu, kesamaan Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic, keharmonisan di Red Sparks, sinergi hebat di lapangan. Tak banyak orang tahu, kesamaan Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilic, keharmonisan di Red Sparks, sinergi hebat di lapangan. Liga Voli Korea musim ini, duo Mega dan Bukilic di tim Red Sparks berhasil mencuri perhatian penggemar bola voli di Indonesia. Hubungan erat mereka di dalam dan luar lapangan membawa dampak besar pada performa tim yang kini menjadi salah satu kandidat kuat juara. Berikut ulasan tentang chemistry luar biasa mereka, fakta menarik, dan wawancara eksklusif dengan Mega dan Kapten Red Spark, Yeom Hye-seon, melansir dari kanal YouTube GL News. Musim lalu, Mega dikenal dengan koneksinya yang kuat bersama Jia. Namun, musim ini posisinya berpindah kepada Bukilic, yang didatangkan dari tim Korea Expressway High Pass. Awalnya, keputusan pelatih Ko Hye-jin untuk memindahkan Bukilic dari posisi opposite hitter ke outside hitter sempat diragukan, mengingat posisi tersebut biasanya ditempati oleh Mega. Namun, strategi ini justru membuahkan hasil luar biasa. Mega tetap di posisi opposite hitter, sedangkan Bukilic menyesuaikan diri di posisi baru. Kini, keduanya menjadi senjata utama Red Spark, membawa tim mencetak 8 kemenangan beruntun di putaran pertama. Kontribusi besar di lapangan. Mega dan Bukilic tidak hanya tampil apik dalam serangan, tetapi juga unggul di aspek lain. Mega hebat dalam blok dengan angka 0,55%, hampir setara dengan pemain middle blocker. Bukilic sangat baik dalam menerima bola dengan tingkat efektivitas 34,6%. Kombinasi ini menjadikan mereka sebagai duo serangan kembar, twin attackers, yang sulit diimbangi lawan. Dalam wawancara dengan media Korea News One, Mega mengungkapkan dua alasan utama yang membuatnya mudah menyatu dengan Bukilic. 1. Usia yang sebaya. Mega dan Bukilic sama-sama lahir di tahun 1999, dengan Mega lahir pada 20 September dan Bukilic pada 13 Juni. Kedekatan usia ini membantu mereka membangun hubungan yang akrab dengan cepat. 2. Kepribadian yang sama, MBTI ekstrovert. Baik Mega maupun Bukilic memiliki kepribadian ekstrovert berdasarkan indikator MBTI. Keduanya dikenal energik, aktif, dan suka berinteraksi. Hal ini tercermin dalam momen-momen keakraban mereka di dalam dan luar lapangan, mulai dari saling jahil hingga sering menghabiskan waktu bersama di luar pertandingan. Pendapat Kapten Yeom Hye-seon. Kapten tim Red Spark, Yeom Hye-seon, juga memuji kontribusi Mega dan Bukilic. Menurutnya, sinergi keduanya menjadi kekuatan besar tim, membuat bola apapun yang ia kirimkan selalu direspons dengan baik. Yeom menegaskan bahwa target tim musim ini adalah meraih gelar juara, dan ia optimis akan mencapai tujuan tersebut jika semua pemain terus menunjukkan performa terbaik mereka.